pandemi ini saya melihat positif pastinya. Karena mau apa atau tidak apa, kita harus menghadapinya gitu, harus menikmatinya dan kita harus hidup dengan nyaman untuk membesarkan keluarga anak-anak kita, membahagiakan anak kita sebagai ayah. Itu untuk meningkatkan imun para penderita COVID, Mas John memberikan latihan pernapasan. Buang napas, pejamkan mata, buang napas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama saya Tuti Kusumawati dan juga Bapak Rahman Syarif pada podcast Saga episode yang ke-11. Peran ayah dalam membahagiakan keluarga. Segmen yang kedua, ada apa saja nanti di segmen kedua ini? Yuk kita ikuti terus. Nah, kalau pada segmen 1 kita telah diberikan latihan pernafasan oleh Pak Rahman untuk supaya kita tenang, sehat, berbahagia, dan kali ini pun kita akan terus diberikan latihan-latihan pernafasan dari Merpati Putih sebagaimana yang juga dipraktekkan di berbagai tempat termasuk di Wisma Atlet dan juga di tempat-tempat isolasi lainnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, sahabat keluarga, sebelum kita sampai pada latihan pernafasan, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk dengan Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Rahman, kita ketemu lagi pada segmen ini. Waalaikumsalam Ibu, dengan senang hati. Assalamualaikum para teman-teman keluarga bahagia. Terima kasih Pak Rahman. Pak Rahman nih nggak sabar mau ngobrol lagi nih. Pak Rahman di segmen 1 sudah banyak sekali memberikan cerita yang sangat inspiratif dan edukatif serta bisa memotivasi bagi keluarga-keluarga dimanapun berada. Nah sekarang kita mau melanjutkan ngobrol lagi nih ya Pak Silakan Rahman ya. Ibu, sila. Nah Pak Rahman nih tentu saja di dalam menjalankan sebuah keluarga ya, seorang ayah ini tidak juga luput dari menghadapi situasi-situasi kritikal di dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimana ya kira-kira kita seorang ayah tentunya menjaga agar ya tidak terjadi pengaruh-pengaruh buruk ya bagi anak sehingga anak ini tidak merasa under pressure, juga tidak merasa tidak nyaman seperti itu. Bagaimana seharusnya seorang ayah ini bersikap di dalam menyikapi turbulensi yang seringkali juga bisa saja terjadi di keluarga-keluarga. Kehidupan itu ada yang manis. Terima kasih Bu. Kehidupan tuh terkadang manis, terkadang hambar, terkadang down juga. Kayak ombak, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Kita sebagai ayah di sini harus dapat berselancar dengan keadaan ini. Jangan sampai kita sebagai ayah nantinya tambah galau, marah. Ya. Pada intinya kita ayah ini sebagai panutan anak-anak. What will do, they will do. Apa yang kita lakukan, pasti dia akan lakukan. Saya begini ketika saya sudah dewasa, kemudian jadi orang tua. Saya selalu, yang saya ada di memori saya itu ayah saya. Ayah saya prajurit tentara. Apa yang dia lakukan tuh selalu kayak ada film gitu. Ibu saya anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang ada kesibukannya juga. Zaman dulu itu ibu-ibu tuh aktif sekali ya. Bukan hanya ayah. Jadi saya teringat dalam pikiran saya adalah ketika ayah kalau ibu sakit, ayah saya tuh pijetin kakinya. Seorang dandim pijetin kaki istrinya. Itu sampai sekarang tidak akan saya terlupakan. Saya hanya menyontoh gitu. Jadi kalau, ya mohon maaf saya enggak itu. Tapi saya juga melakukan kalau istri saya terlalu lelah gitu, saya pijet. Dan yang lucunya memang saya ikut latihan pijet Ibu. Saya certified masseur, saya certified. Jadi kalau saya ke rumah cucu saya itu kakinya langsung ditaruh di depan opanya. Jadi opanya suruh mijet.
Saya yakin hal-hal ini akan menjadi pelajaran anak cucu saya. Jadi anak itu peniru gitu ya. Anak itu peniru. Turbulensi dalam keluarga sering terjadi. Tapi jangan tunjukkan ini di depan anak. Anak ini akan teriris-iris. Bagaimana si mama dimarahin suami ataupun papa dimarahin mama. Ini akan menjadi contoh buat mereka. Apalagi ada kekerasan dalam keluarga, itu akan yang negatif, anak itu bilang, ini contoh kayak gini, dan nanti masa depan dia, film itu di kepala anak itu akan keluar, mungkin dia akan melakukan pada anaknya. Tapi kalau film-film yang kita lakukan, kita menyayangi, memuji, itu akan terbesit dan dia akan melakukan lagi. Hindarilah selisih di depan anak. Kalau kita ada selisih, tapi jangan di depan anak. Ya. Kita ajak ke kamar, kalau dia marah-marah. Jadi nggak ada yang menangan antara laki dan perempuan. Sayangi pasangan Anda agar anak dapat mencontoh menjadi panutan hidupnya. Sayangan istri dan sayangi anak. Nanti kalau kita menyayangi mereka, dia akan menyayangi anaknya juga. Ini yang kita harapkan, bahwa bangsa ini adalah bangsa besar. Udah di forecast, udah di prognos, pada tahun 45 kita ini jadi golden time Indonesia. Dan kalau Ibu Tuti dan jajaran pemerintahan daerah, provinsi maupun pusat melakukan education yang kayak gini baik, bangsa ini akan menjadi bangsa besar dengan SDM unggul. Bermula dari kita. Kalaupun ada berselisih, tentunya Bu, kita tidak munafik. Dalam kehidupan kita ada berselisih. Dialog yang baik. Kalau sudah sepaneng, kalau bahasa Belanda itu sepaneng, udah naik agak panas, please salah satu mengalah. Ya, biasanya saya yang mengalah kalau saya pergi gitu ya. Sudah dia bicara apa, saya pergi. Maaf, papa pergi dulu. Udah dia ngerti dah. Dia mau marah juga menerusin gak enak. Akhirnya dia berhenti. Setelah cooling down, paginya saya peluk, kenapa sih? Mohon maaf kalau ada saya salahnya. Mohon maaf kalau saya ada salah. Maaf Pak, pasti ya dia. Kalau saya bilang mohon maaf, dia pasti maaf Pak. Itu happen dimanapun. Mau di kantor, mau di mana, kalau kita lagi ribut sama tim kita gitu, kita bilang oke, kita cooling down yuk, saya mundur. Begitu besok paginya kita datang, kemarin kok marah-marah saya, kalau saya ada salah mohon maaf. Oh Pak, bukan Bapak yang salah, saya terlalu emosi. It is happen everywhere. Dan kita praktekkan manajemen kantor di rumah ini jalan juga. Dan jangan saling memalahkan. Please jangan saling menyalahkan kalau ada turbulensi. Agar anak itu nyaman. Anak tuh melihat, oh keluarga yang baik ini kayak gini. Kalau orang tuanya saling berselisih, dia bilang, oh keluarga ini kayak gini. Yang bahayanya kalau dia bilang, saya nggak mau berkeluarga, saya nggak mau diperlakukan sama suami seperti itu. Itu yang bahaya. Jadi sharing saya, please dah, kita banyak persoalan dalam keluarga, tapi jangan terlalu tunjukkan pada anak, dan kita bisa bicarakan dengan baik. Karena kalau orang Jawa tuh bilang, istri itu garwo. Garwo itu sigarnya nyowo, belahan nyawa. Kalau kita cerca, kalau kita hina, kalau kita sakiti, kita menyakiti diri kita juga. Karena istri itu nyawa sebagian dari kita. Terima kasih Bu, yang itu pertama. Baik, ada beberapa kata kunci tadi ya. Di sana ada kata kuncinya itu apapun yang terjadi, turbulence sebesar apapun, mesti ada pihak
yang mengambil peran mengalah. Nah, ini yang mengambil peran mengalah ini bisa siapa saja, bisa suami, bisa istri, dan dalam hal ini Pak Rahman selaku suami selalu mengambil peran itu. Kemudian setelah tensinya sudah lebih teratur, lebih turun, lebih terkontrol, ucapkan kata permohonan maaf. Itu sepertinya sebuah magical word ya, sebuah kata magis. Sakti banget itu kata minta maaf, lalu pasangan pun akan meminta maaf, dan dengan kata maaf ini sepertinya juga 50% atau bahkan lebih ya, 60% masalah itu terselesaikan dengan kata maaf ini. Tinggal yang 40% lagi dicari kata-kata yang lain selain kata maaf tadi. Sepertinya itu yang dipraktekkan. Ini bisa menginspirasi kita semua dan rasanya juga patut untuk kita tiru bersama. Ada kata mengalah dan juga kata minta maaf setelah situasinya menjadi lebih baik. Nah, Mas Rahman ini semakin ngobrol semakin menarik ya tips-tipsnya dan juga apa yang dijalankan oleh seorang ayah nih di rumah, terutama Mas Rahman dengan keluarganya. Tentu saja Mas Rahman juga dengan berbagai kesibukan profesinya sebelum pandemi ini sehingga sering melanglang buana bahkan keliling dunia ya. Nah, tentu saja dengan aktivitas dan juga berbagai kesibukan tersebut masih juga harus menunaikan tugas selaku seorang ayah yang fungsinya juga membahagiakan keluarga. Nah, tips-tipsnya seperti apa nih yang dijalankan oleh Mas Rahman? Iya, anak itu terlahir bukan keinginan mereka. Dia jadi anak Rahman, anak Bu Tuti juga bukan maunya mereka. Dia terlahir sebagai kertas putih yang harus kita buat agar dia menulis lukisan yang indah. Lukisan yang indah dia akan tulis berdasarkan pengalaman. Pengalaman dia baca dari yang pertama adalah orang tua. Kita sebagai ayah terutama. Ya seperti Ibu Tuti bilang, ketika saya waktu muda dahulu, atau setengah muda atau setengah tua, saya memang kalau kerja sampai malam dan di rumah juga kadang-kadang sampai malam. Kadang-kadang kita tidak punya waktu buat anak. Kadang-kadang. Tapi kita harus mencoba untuk memberikan waktu pada anak-anak. Apakah weekend? Weekend itu istri saya selalu bilang, "Pak, jangan kemana-mana, ini waktunya kita." I follow my boss. I follow my boss. Saya bilang, oke, kalau weekend saya itu. Kalau ada case yang tertentu, saya ajak mereka untuk ikut keluar gitu ya. Ke kegiatan saya. Apakah Merpati Putih atau organisasi, saya ajak mereka. Yang ingin saya katakan bahwa mohon kita sebagai ayah-ayah yang ganteng-ganteng, gagah-gagah ini, jangan marah sama anak. Kita itu dari pagi sudah pergi kantor subuh, kadang-kadang udah pergi malam, jam 7 pulang, kemudian marah. Can you imagine anak kita itu sudah menanti dengan kapan ayah datang? Kapan ayah datang? Ayah sekalinya di kantor ada persoalan, dia marah-marah bawa pulang. Can you imagine? Bahwa bagaimana sakitnya anak-anak itu. Kita hanya waktu sedikit dan marah pada mereka. Jadi saya sudah bilang, udah ada agreement di keluarga kami, Bu. Bahwa saya bilang untuk hal-hal yang agak kritis, disiplin, mah kamu tangani anak-anak. Untuk yang happy-happy, aku yang buat. Ya. Saya pernah satu kali mengajarkan anak saya. Anak yang pertama gitu. Karena waktu itu muda juga saya satu kali marah dan saya peluk anak itu. Saya bilang, "Nak, maaf papa marah." Saya peluk anak itu, saya ingat sekali. Saya peluk, papa kayaknya nggak akan ngajarin kamu. Karena kalau ngajarin anak itu dengan feeling, Bu, dengan emosi. Ya. Kalau ngajarin orang tuh dengan logik dan feeling juga, tapi lebih banyak logikanya. Kalau anak tuh feeling. Akhirnya saya berjanji sama anak saya peluk, "Nak, mohon maaf, Nak. Pak, nggak apa-apa kok, Pak." Sambil dia nangis juga. Setelah itu saya bilang, saya berjanji pada diri saya nggak akan marah. Ngajarin juga yang nyaman-nyaman aja saya ngajarin gitu. Jadi saya mohon, ayah itu kalau marah itu tergores
isu anak itu. Tapi kalau mamahnya marah, mama itu yang mengeluarkan mereka dari kandungan. Ada hubungan psikologis yang kental dan ketat sekali antara anak dan ibu. Apa yang dikatakan ibu sekasar apapun dia akan terima. Karena dia yakin, seyakin-yakinnya, mama hanya bicara gitu untuk kebayanganku. Tapi kalau ayah itu hubungan ini nggak ada gitu. Terus kita nggak pernah ketemu, jarang ketemu, pagi pergi, malam ketemu marah. Kasihan sekali. Apalagi jangan sampai, ya mohon sekali. Jangan sampai kalau kita marah itu keluar kata-kata yang B itu. B apa ya, yang sering dikatakan orang kasar. Itu kalau 2 kali, 3 kali itu udah masuk di subconsciousnya. Masuk di subconscious dia bilang, papa bilang saya dungu. Papa bilang saya dungu. Papa bilang saya dungu. Oh saya benar dungu. Itu masuk di subconscious dan anak ini akan menjadi dungu benar. Karena kita yang buat. Mohon sekali. Kata-kata yang baiklah yang kita berikan. Kamu kok tambah ganteng, keren sekali. Kalau dia mungkin ada kesalahan, udah rajin belajar aja lah pokoknya. Pokoknya kamu rajin belajar. Biar urusan yang agak kasar-kasar mamanya itu nanti kasih itu. Tapi ayah mensupport, memotivasi. Yang kedua, ajak mereka bercanda aja. Karena memang kita waktunya sedikit ya. Ajak bercanda. Kamu sepeda kemana? Tadi pagi saya nanya sama anak. Kamu sepeda kemana? Cuman di depan kok Pak, dimuter-muter komplek. Karena kalau aku nggak olahraga juga nggak bagus. Hati-hati jangan keluar, kamu dicakup nanti masuk sama polisi, sama tentara. Iya Pak, saya bercandain gitu ya. Ada hal-hal yang buat saya bilang, kamu tambah keren aja sekarang gitu ya. Jadi kata-kata indah, kata-kata ini yang baik itu harus kita ulang terus agar masuk subconscious, alam bawah sadarnya dia. Saya kata papa ganteng, saya kata papa gagah, saya kata papa pinter, saya pinter. Ya. Kemudian anak saya tahu bahwa saya orang tegas dan kadang-kadang kasar, keras. Tapi dia tahu saya nggak keras untuk mereka gitu. Saya tunjukkan pada mereka bahwa saya I'm strong man. Saya keras dan saya disiplin di luar. Tapi di rumah saya disiplin. Kalau kalian follow, saya akan diam. Saya bilang sama istri saya, kalau sudah genting, tolong bilang saya. Tapi kalau so far you can manage, do it. Tapi kalau sudah genting, bilang saya, biar saya yang tegur. Tapi hal-hal yang menegur, kadang-kadang memarahi itu saya kurangi. Mohon maaf, ini mungkin bisa benar, bisa salah. Tapi berdasarkan pengalaman saya, yang ini bukan suatu kebenaran, tapi saya menyatakan bahwa pujilah anak kita. Bangunlah motivasinya dia. Inspirasilah dia. Buatlah dia itu menjadi orang yang utuh, bangga, dan bilang bahwa saya di keluarga itu dihormati. Dan saya akan menjaga hak saya, right saya di luar. Kalau ada orang melakukan hal tidak benar, saya akan mengangkat tangan. Ya. Dan terakhir, milih sekolah. Saya engineer waktu itu, saya bilang anak saya, Nduk, karena orang Jawa kalau manggil Nduk, kamu jadi mechanical engineer. Saya tahu dia fisikanya kuat, matematiknya kuat. Ya. Kalau dia dikasih soal matematik, dia sambil nyanyi ngerjain itu. Jadi saya kuat. Kamu, iya Pak, saya akan jadi mechanical engineer kayak Papa, nanti kerjanya enak, dia bilang. Saya antar ke Bandung, Bapak Ibu saya antar ke Bandung. Di salah satu SMA, begitu turun, sebelum turun dia cium pipi saya. Pak, mohon maaf Pak. Kenapa Nduk? Aku kayak nggak bisa masuk mechanical engineering. Aku mau masuk matematik Pak. Terus saya ingat,
Saya bilang, oke, itu maumu, Nduk? Iya. Oke, Nduk. Saya cium pipinya. Bapak doain kamu bisa lancar. Tapi kalau matematik tuh jadi guru nggak punya uang, Pak. Dia sambil mau nangis gitu ya. Saya bilang, nggak apa-apa, Nduk. Itu pilihanmu, Nduk. Ya. Akhirnya dia pilih matematik. Keluar dari mobil dengan bangganya. Akhirnya masuk ITB matematik. Dan lulus cum laude 7 semester. Jadi saya pikir anak itu biarkan aja, kayak kalau Gibran kan bilang seperti anak panah ya. Kita bimbing, kita bekali, dan biarkan kita berkembang. Akhirnya dia juga ikut papanya juga jadi konsultan. Masih muda udah jadi konsultan ya. Yang ingin saya katakan, anak itu punya bakat, punya talenta sendiri yang mengetahui mereka. Jangan paksakan itu. Itu Bu, kira-kira sharing saya. Terima kasih, ada beberapa clue tadi ya. Nomor 1, seorang ayah itu sebaiknya jangan marah. Kalau marah itu seperti pisau yang menggores. Beda halnya kalau seorang ibu yang marah. Jadi ini saya pernah lihat video nih Pak. Saya pernah lihat video yang candid gitu ya. Ada zaman sekarang kan banyak gitu ya para public figure yang memvideokan anak-anaknya ya Pak Rahman ya. Saya pernah lihat video itu kan tidak dibuat-buat. Jadi benar-benar candid. Ketika ibunya memarahi anak ini sekitar umur setahun lebih, setahun berapa belas bulan gitu. Setahun lebih gitu anak ini. Jadi ketika ibunya marah itu sih marah bongbongan sebenarnya, tapi gitu. Pokoknya si ibunya tuh kayak yang agak teriak. Si anak nih tetap gitu merengek minta benda itu gitu, tetap merengek. Tetapi ketika ayahnya yang mengatakan, coba deh saya yang teriak, walaupun pura-pura teriaknya, reaksi anak itu Pak langsung menangis. Jadi apa yang Pak Rahman katakan ini saya jadi teringat video itu. Nanti kapan-kapan saya akan lakukan reaction terhadap beberapa video-video yang saya kira ini bisa jadi pembelajaran yang luar biasa untuk sahabat keluarga. Jadi betul adanya itu. Seorang ayah jangan marah kepada anaknya, itu clue yang luar biasa. Kemudian tadi yang kedua, Pak Rahman juga katakan banyak-banyaklah berbicara hal-hal yang positif yang sifatnya memuji, yang itu kalau diulang-ulang itu akan masuk ke wilayah alam bawah sadarnya, sehingga apa yang dikatakan itulah yang akan dia rasakan dan akan terjadi pada diri anak itu. Kemudian yang ketiga tadi Pak Rahman juga katakan clue itu ya, kalau bisa ya dengan anak ini ya ciptakan komunikasi hubungan yang positif sehingga bukan menjadi momok tapi menjadi pengayom seorang ayah ini. Pak Rahman, kita sudah berbincang pada segmen kedua ini, banyak sekali hal-hal ya yang bisa dipetik dari pembelajaran, dari pengalaman dan juga tips-tips yang diberikan Pak Rahman. Nah, supaya nih para sahabat keluarga bisa juga ya mengikuti dan juga mencontoh betapa kemudian Pak Rahman itu bisa menjalankan fungsi sebagai seorang ayah untuk membahagiakan keluarganya. Tentu kita ada latihan-latihannya nih Pak. Ada latihan di awal, kita sudah banyak melatih tentang bagaimana untuk menjadi pribadi yang tenang dalam menghadapi turbulensi, baik turbulensi di dalam keluarga maupun turbulensi karena adanya ujian-ujian seperti pandemi COVID-19 ini. Kita menenangkan diri agar kita tenang, agar kita sehat dan bahagia. Nah, kali ini kira-kira kita melatih pernafasan untuk apa lagi nih Pak? Untuk segmen kedua ini. Positive thinking. Siap. Dalam masa pandemik ini kan tekanan tuh luar biasa. Tekanan tuh luar biasa, kebosanan, keraguan, selalu ditanyakan sampai kapan sih? Sampai kapan gitu. Kalau kita bahasa Jerman itu gelassen, rilis aja deh. Rilis, biarkan berjalan tapi kita berupaya agar saat ini kita lakukan yang terbaik. Jadi saat kita lakukan yang berbaik, berpikir positif, dan berencanakan seperti Ibu tanya tadi bilang, apa yang kita bisa lakukan ke depannya sih gitu ya. Apa yang kita bisa persiapkan? Apa yang bisa kita persiapkan? Kadang-kadang yang kita persiapkan itu bagus, kadang-kadang bisa tercapai, kadang-kadang enggak juga ya. Tapi setidaknya kita punya perencanaan untuk berpikir ke depan, merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depan. Oke.
Kita mulai Bu atau? Maaf sebelum mulai nih Mas, tolong nanti kita di banyak awam ya, ketika tarik nafas tuh dari mulut apa dari hidung, ketika buang dari mulut apa dari hidung. Siap Bu. Iya, Siap. terima Mohon kasih. maaf. Monggo silahkan. Oke. Terima kasih. Kita kali ini akan melakukan pernapasan seperti biasanya kita selalu berdoa dahulu. Kita mulai berdoa, kita pejamkan mata menurut agama masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita kembali nafas halus. Nafas halus itu buangnya dari mulut, kemudian lidah di antara dua gigi. Tariknya ke hidung dan dalam. Imajinasikan rongga hidung dan kepala ini besar sehingga kita tarik sekali banyak udara oksigen ke tubuh kita. Kenapa kok kita sakit sebetulnya? Ada di daerah-daerah tertentu ada sirkulasi darah, supply oksigen yang tidak benar gitu ya. Oke, kita mulai napas halus sekarang. Napas halus itu seperti biasa, tarik napas dengan hidung, buang dengan mulut, kemudian lidah di antara dua gigi dan tak bersuara. Saya setel lagu dulu. Oke, kita mulai napas pembersih untuk kepala. Ya, mulai tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Bersihkan daerah kepala. Bersihkan daerah kepala. Ibaratkan air bersih, air dingin membasuh seluruh kepala kita, isinya, otak kita. Tarik dari hidung dalam-dalam. Buang dari mulut. Tarik dari hidung dalam-dalam. Kemudian pundak dan lengan. Tarik, bersihkan pundak dan lengan. Tangan di atas paha, badan tegak. Imajinasikan Anda ada di taman ataupun sawah yang hijau. Bersihkan dari leher sampai pangkal paha.
semua organ yang ada di tubuh kita, di perut, di dada, dibersihkan. Imajinasikan oksigen dan air yang bersih membasuh semua organ kita. Bersihkan kaki. Sekarang bersihkan semua. Tangan digerakkan. Buka mata. Oke, sekarang kita ada gerakan yang pakai tenaga. Untuk melatih tenaga, kita coba napasnya ya. Kalau melatih tenaga berarti kita menahan napas agak lama. Ya. Tarik napas dalam-dalam. Napasnya dulu ya. Sudah. Turunkan ke ulu hati. Tahan. Kalau nggak kuat, lepas. Pas lepas, dibuka. Tangannya dibuka ke depan gini. Ini, ya, tarik, tahan di dada. Kalau nggak kuat, lepas. Ya. Ya, oke. Ini napasnya dulu nanti sama gerakan Garuda ya. Saya tuntun ya. Buang napas. Kalau buang habis dari mulut, tarik dari hidung. Tahan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang napas. Kalau kuat, tetap ditahan. Kemudian kalau udah nggak kuat, ditarik lagi ke atas, buang. Ya. Tadi kan imajinasikan napas ditaruh di dada, tekan. Ketika membuang, tarik ke atas lagi. Buang. Ya.
Diulangi sekali lagi. Tekan, tekan kuat. Buang napas. Badan agak ditundukkan. Buang napas habis. Kosong. Tarik. Dalam. Tekan. Taruh di dada. Kalau nggak kuat, tarik ke atas lagi. Buang. Nah, kalau napas ini harus bunyi lidah di antara dua gigi. Ya, lidah antara dua gigi. Sekali lagi napasnya nanti pakai gerakan ya. Namanya gerakannya Garuda. Tekan, tekan kuat, buang napas. Badan tundukkan dikit. Habis kosong, tarik. Sebanyak mungkin tekan, taruh di ulu hati. Tarik ke atas, buang. Nah, sekarang pakai Garuda. Garuda ini napas yang sangat bagus untuk dada sini, daerah dada. Gerakannya sama, tekan, tapi terus dibuka. Dibuka terus sampai samping, sampai belakang. Ditutup lagi. Baru dibuang. Oke, kita sama-sama gerakan Bu Tuti ya. Tekan. Buka ke depan. Dorong ke depan. Dibuka kayak sayap Garuda itu. Ke belakang. Kembali ke depan. Tekan. Kalau nggak kuat, buang. Pak Rahman, kalau pas di tengah udah kehabisan napas gimana? Buang aja gitu. Buang aja. Kalau pas buang itu imajinasikan penyakit-penyakit keluar semua. Kalau tadi napas halus, ini napas yang normal, kasar lah ya. Oke, kita mulai dengan napas ya. Tekan. Atau gerakannya dulu satu kali lagi ya. Tekan, nggak pakai napas. Buang ke depan. Tarik napas ya, terus buang ke depan. Gerakannya dulu. Kembali ke depan. Ibu Tuti jangan dipaksakan ya, nahannya ya. Kalau nggak kuat dilepas aja ya. Semua. Tekan, tekan, tekan. Buang napas. Dudukkan. Tarik dalam-dalam. Taruh di dada, buka. Ya, buka ke depan, bawa samping. Tarik kembali. Tekan, buang napas, tarikan. Ibu Tuti kalau pas buang, Bu, tangannya iya, kayak Garuda, kayak terbang. Keringetan Bu ya. Oke, kita mulai. Satu kali aja. Napas Garuda. Buang, tekan, tekan, kuat. Buang napas. Tahan, kosong, tarik. Taruh di dada. Tangan dibuka ke depan. Ke samping. Kembali ke tengah, ke depan. Tarik ke depan dada. Tarik napas ke atas, buang. Oke. Kemudian self-talk. Ini self-talk itu perlu. Kita pejamkan mata. Ulang kata-kata ini. Semua ada hikmahnya. Saya sehat. Semua ada hikmahnya.
saya sehat. Kita self-talk ya. Pejamkan mata, napas halus, nikmati. Karena napas ini yang nggak ada harganya dari Tuhan diberikan pada kita. Kita nikmati napas ini dengan kita bicara diri sendiri. Kenapa kok kita bicara dengan diri sendiri? Agar masuk ke subconscious kita. Ya, masuk ke alam bawah belakang sadar kita bahwasanya apa yang kita katakan akan jadi kenyataan. Semua ada hikmahnya. Saya sehat. 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 Terima kasih. Terima kasih sahabat keluarga dimanapun berada. Tadi exercise untuk segmen kedua. Semua ada hikmahnya agar kita tetap berpositive thinking. Dan saya sehat, keluarga saya bahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rahman Syarif. Mari kita terus saksikan latihan-latihan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa para sahabat keluarga dimanapun berada, terus ikuti podcast Saga dengan cara subscribe pada channel YouTube Tuti Kusumawati, tekan tombol merah, like, dan share sebanyak-banyaknya. Kita akhiri bersama segmen kedua ini. Sampai jumpa.